Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Syiharani. Saya dari jurusan Analis Kesehatan, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, tingkat 1A, Poltekkes Kemenkes, Bengkulu. Saya di sini akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama adalah sistem pencernaan, yang kedua kardiovaskular, yang ketiga adalah sistem panca indera. Baiklah, yang pertama adalah sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan ialah proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan bantuan enzim yang memecah molekul makanan kompleks menjadi sederhana sehingga mudah dicerna tubuh. Bagian-bagian sistem pencernaan manusia, yang pertama adalah mulut atau oris. Mulut juga disebut rongga mulut. Di dalam mulut, makanan akan dicerna pertama kali, baik secara mekanik oleh gigi maupun secara kimiawi oleh enzim amilase atau petialin yang menguraikan amilum atau polisakarida menjadi maltosa atau disakarida. Yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Makanan yang sudah dikunyah oleh gigi kemudian akan masuk ke kerongkongan melalui faring. Dalam melakukan tugasnya, kerongkongan melakukan gerakan yang disebut gerakan peristaltik yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah supaya bisa masuk ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Yang bagian sistem pencernaan manusia berikutnya adalah lambung atau ventriculus. Fungsi lambung pada sistem pencernaan adalah 1. Untuk menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. Yang kedua adalah untuk mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya. Dan yang ketiga adalah membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang dikonsumsi. Yang setelah lambung, alat pencernaan manusia selanjutnya adalah usus halus. Fungsi usus halus diantaranya adalah untuk menyerap nutrisi dari proses pencernaan serta memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Misalnya yaitu enzim laktase, enzim eripsin, enzim maltase, enzim lipase, dan sebagainya. Yang keempat adalah usus besar atau kolon. Fungsi usus besar dalam pencernaan manusia adalah sebagai tempat sisa makanan yang nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli. Kemudian sisa makanan tersebut akan diubah menjadi kotoran yang selanjutnya akan dibuang melalui anus. Yang kelima adalah anus atau hepar. Sistem pencernaan manusia yang terakhir adalah anus. Sisa makanan yang menjadi kotoran akan melalui bagian ujung pada usus besar yang disebut sebagai rektum. Rektum merupakan jalur menuju anus yang merupakan tempat pembuangan terakhir kotoran. Dalam sistem pencernaan, anus merupakan pintu terakhir proses pencernaan makanan. Kedua adalah kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sekitar 5 liter darah yang diangkut oleh pembuluh darah. Bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan produk limbah seluler ke seluruh tubuh. Sistem kardiovaskular didukung oleh organ tubuh yang bekerja paling keras, yaitu jantung, yang ukurannya hanya sebesar kepalan tangan tertutup. Anatomi sistem kardiovaskular. Yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ pemompa otot yang terletak di medial paru-paru di sepanjang garis tengah tubuh di daerah toraks. Fungsi jantung ialah sebagai pemompa ganda agar terjadi aliran darah pembuluh darah yang disebabkan adanya pergantian antara kontraksi atau sistolik dan relaksasi atau distolik. Jantung terdiri dari 4 ruang. 2 ruang yang berdinding tipis yang disebut atrium atau serambi, yaitu atrium kanan dan atrium kiri. 2 ruang yang berdinding tebal yang disebut ventricle atau bilik, yaitu ventricle kanan dan ventricle kiri. Atrium kanan berfungsi sebagai penampung darah yang rendah O2 dari seluruh tubuh. Darah tersebut mengalir melalui vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius yang berasal dari jantung sendiri. Kemudian darah dipompakan ke ventricle kanan lalu ke paru-paru. Atrium kiri berfungsi menerima darah yang kaya O2 dari
kedua paru-paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Kemudian darah mengalir ke ventrikel kiri, lalu ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua atrium tersebut dipisahkan oleh sekat yang disebut septum atrium. Ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua ventrikel ini dipisahkan oleh sekat yang disebut septum ventrikel. Sistem sirkulasi darah. Sistem peredaran darah pada manusia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu peredaran darah paru-paru atau peredaran darah kecil dan peredaran darah sistematik atau peredaran darah besar. Karena dua sistem peredaran darah pada manusia disebut sistem peredaran darah ganda. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalannya tubuh yang memungkinkan darah mengalir dengan cepat dan efisien dari jantung ke setiap bagian tubuh dan kembali lagi ke seluruh sistem peredaran atau sistem kardiovaskular, terdiri dari arteri, arteriola, kapiler, venula, dan vena. Fungsi sistem kardiovaskular yang pertama adalah transportasi. Sistem kardiovaskular mengangkut darah ke hampir semua jaringan tubuh. Darah mengirimkan nutrisi dan oksigen penting dan membuang limbah dan karbon dioksida untuk diproses atau dikeluarkan dari tubuh. Hormon diangkat ke seluruh tubuh melalui plasma cair darah. Yang kedua adalah perlindungan. Sistem kardiovaskular melindungi tubuh melalui sel darah putihnya. Sel darah putih membersihkan puing-puing sel dan melawan patogen yang masuk ke dalam tubuh. Trombosit dan sel darah merah membentuk keropeng untuk menutup luka dan mencegah patogen memasuki tubuh dan cairan bocor. Darah juga membawa antibodi yang memberikan kekebalan khusus terhadap patogen yang sebelumnya pernah terpapar atau divaksinasi oleh tubuh. Yang ketiga adalah regulasi. Sistem kardiovaskular berperan penting dalam kemampuan tubuh untuk mempertahankan kondisi homeostatis dari beberapa kondisi internal. Pembuluh darah membantu menjaga kestabilan suhu tubuh dengan mengontrol aliran darah ke permukaan kulit. Darah juga membantu menyeimbangkan pH tubuh. Materi yang ketiga adalah panca indera. Panca indera adalah alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering disebut panca indera karena terdiri dari 5 indera, yakni indera penglihat atau mata, indera pendengar atau telinga, indera pembau atau hidung, indera pengecap atau lidah, dan indera peraba atau kulit. Macam-macam panca indera. Yang pertama adalah mata. Mata adalah indera yang fungsinya untuk melihat lingkungan sekitarnya dalam bentuk gambar, sehingga dengan mata bisa mengenali benda-benda yang ada di sekitarnya dengan cepat. Bagian-bagian mata dan fungsinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kornea mata, mempunyai fungsi untuk menerima sebuah rangsangan cahaya dan meneruskannya pada bagian mata yang lebih dalam. Dan yang kedua adalah lensa mata, mempunyai fungsi untuk meneruskan dan memfokuskan pada cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Yang ketiga adalah iris, mempunyai fungsi untuk mengatur banyak sedikitnya sebuah cahaya yang masuk ke mata. Yang keempat adalah pupil, mempunyai fungsi sebagai saluran masuknya sebuah cahaya. Yang kelima adalah retina, mempunyai fungsi untuk membentuk sebuah bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Yang keenam adalah otot mata, mempunyai fungsi untuk mengatur suatu gerakan bola mata. Yang ketujuh adalah saraf mata, mempunyai fungsi untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya dari retina ke otak. Cara kerja mata adalah sebagai berikut. Cahaya menuju ke aqueous humor, lalu menuju pupil, terus menuju lensa, lalu menuju vitreous humor, lalu menuju retina, lalu menuju saraf optik, dan yang terakhir menuju otak. Yang kedua adalah telinga atau auricula. Telinga merupakan alat indera yang berfungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita. Telinga ialah indera pendengaran yang menerima sebuah rangsangan berupa suara. Fungsi lain dari telinga yaitu
telinga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Bagian-bagian telinga yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah telinga bagian luar, yakni terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Yang kedua adalah telinga bagian tengah, yakni terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengar, dan saluran Eustachio. Yang ketiga adalah telinga bagian dalam, yakni terdiri dari alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput. Cara kerja telinga adalah sebagai berikut. Getaran suara menuju daun telinga, lalu menuju saluran telinga, lalu menuju gendang telinga, lalu menuju 3 tulang pendengaran, lalu menuju rumah siput, lalu menuju sel-sel rambut dalam organ korti, lalu menuju sel saraf auditory, dan yang terakhir menuju otak. Yang ketiga adalah indera pembau atau hidung atau nasal. Hidung ialah indera yang kita gunakan untuk mengenali suatu lingkungan sekitar atau sesuatu yang dari aroma yang dihasilkan. Bagian-bagian hidung yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lubang hidung mempunyai fungsi untuk keluar masuknya sebuah udara. Rambut hidung mempunyai fungsi untuk menyaring sebuah udara yang masuk ketika bernapas. Ketiga, selaput lendir mempunyai fungsi sebagai tempat menempelnya sebuah kotoran dan sebagai indera pembau. Yang keempat adalah serabut saraf. Ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi zat kimia yang ada pada udara pernapasan. Yang keenam yaitu saraf pembau. Ini mempunyai fungsi untuk mengirimkan bau-bau. Cara kerja lidah sebagai berikut. Makanan atau larutan berasa menuju ke papila lidah, lalu menuju ke saraf gustatory, lalu menuju ke medula oblongata, lalu menuju talamus, dan yang terakhir menuju otak. Yang kelima adalah indera peraba atau kulit atau integumen. Kulit ialah salah satu alat indera yang mampu untuk menerima sebuah rangsangan temperatur suhu, sentuhan, rasa sakit, tekanan, tekstur, dan lain sebagainya. Struktur bagian kulit. Yang pertama, lapisan epidermis. Lapisan epidermis ialah yang mempunyai ketebalan kurang lebih 0,1 mm dan yang terdiri atas 4 lapisan jaringan epitel. Yang pertama lapisan tanduk, yang kedua lapisan malpighi, yang ketiga lapisan spinosum, yang keempat lapisan basal. Yang kedua lapisan dermis atau kulit jangat. Lapisan dermis atau kulit jangat ialah suatu lapisan kulit yang terdiri atas yaitu pembuluh darah, kelenjar minyak, kantung rambut, ujung-ujung saraf indera, dan kelenjar keringat. Yang ketiga adalah hipodermis atau jaringan ikat bawah kulit. Hipodermis atau jaringan ikat bawah kulit ialah suatu jaringan ikat yang terletak di bawah lapisan dermis. Namun, batas suatu pemisah antara bagian hipodermis dengan bagian dermis ini tidak jelas. Cara kerja indera peraba. Kulit bisa menerima banyak rangsangan dari luar. Rangsangan yang bisa diterima oleh kulit berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan juga nyeri. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf jika saya ada kekurangan. Saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.